Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pasti ibu-ibu dari rumah berangkat ke rumah Mama Dede penuh dengan bekal kegalauan. Ya kan? Galau, Bu? Iya nih mah galau. Tenang, Bu. Kalau galau nggak usah galau, Bu. Tenang. Di sini galau bukan cuma ibu doang. Nih kayaknya teman saya juga IP lagi galau nih, Bu. Galau banget saya dari tadi kepikiran nih Mas Beduku. Beduku? Beduku dari Palembang dong, Beduku. Itu ketawa Mama Dede tadi. Oh iya. Wah, bilang Mama Dede nih. Ngomongin Mama Dede, nggak ada Mama Dede. Iya. Ayo. Kenapa Saya sih, kenapa? Ini saya sedih banget Mas Bedu. Lagi deg-degan. Deg-degan? Sebenarnya deg-degan sih Es kelapa deg-degan? Ibu kan Oh, degan, iya degan. Ibu kan sebentar lagi mau nikah. Terus Bagus Ipa takut sama mertua. Itu bisa nggak sih kita nikah nggak usah ngajak mertua gitu loh, Mas Bedu. Takut banget. Gimana Jadi, ya, Mas? Gampang. Cara ngadepin mertua tuh gampang. Ya, supaya kamu nggak takut sama mertua, kamu harus merasa bahwa kamu udah dekat sama mertua. Gimana tuh caranya? Nah, misalkan kalau kamu sama teman, kalau deket tuh, kalau udah akrab tuh gimana? Udah nggak ada rasa tegang kali lagi kan? Bro, ini gitu kan? Gitu mas sama mertua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kayaknya kalau nggak salah dengar ada yang mau dikawinin ya. Iya, Emang udah gede? Udah mah, ini udah gede. Iya, IP mau kawin. Tapi kalau bisa mertua nggak usah ikut. Nah, Gue campur maksudnya gitu mah. maksudnya laki lu keluar dari belahan batu. Ya Emang Allah mah. suami Punya kamu emak komedo nggak suami keluar dari kamu? sini? Calonnya. Punya mah, tapi saya takut bagaimana mah daripada nanti gemeter pas itunya ada mertua. Kalau misalnya tidak mau ada mertua, artinya mendingan nggak usah kawin. Ya Iya. Allah. Karena semua manusia punya orang tua, Iya, punya Ma. ibu, punya ayah. Ketika seseorang menikah, sadar oleh kita bahwa menikah itu bukan hanya laki-laki dan perempuan. Ketika kita menikah, menikah dengan keluarga suami, menikah dengan keluarga istri. Menyatukan dua keluarga. Maaf, yang dibutuhkan oleh kita adalah persamaan visi misi. Maksud saya apa? Jangan kita sebagai mertua egois. Punten. Misalnya banyak yang berkeluh kesah ke saya punya menantu nyebelin, nggak mau ngerti kebutuhan saya, bla 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 bla. Kata menantunya, ya Allah, mertua saya jahat banget, galak banget, nggak ada nyenenginya, nyebelin seumur umur. Yuk, kita urai. Harus bagaimana sebagai mertua? Harus bagaimana sebagai menantu? Kita, kalau punya anak, ibu siapa yang punya anak ngacung? Sayangkah Anda dengan anak Anda? Saya. Oke. Ketika kita sayang dengan anak kita, kalau anak kita sudah mau menikah, tidak ada yang namanya manusia yang sempurna. Semua punya kelebihan dan kekurangan, betul? Anak kita aja yang sekandung kelakuannya nggak sama, apalagi anak orang. Yang penting satu akidah. Tunkaul maratali arba'in lima liha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha wali kabidati dini taribat yaminuka. Nikahilah orang yang kamu sukai karena turunan, karena kekayaan, karena cantik tampan, karena agama, ambil yang paling baik agamanya, atau hidup kalian sengsara. Yang penting ini mantu satu akidah dengan kita. Jadi bawanya gampang, satu alur sama kita. Sekali lagi, siapapun Anda, kalau Anda punya menantu, jangan berharap menantu Anda blek sesuai keinginan hati Anda. Enggak bakalan nemu. Yang penting, anak saya senang. Yang penting, anak saya bahagia dengan dia. Udah. Sebagai anak mantu, harus tahu diri. Saya menikah dengan suami saya, ada emaknya. Saya menikah dengan istri saya, ada keluarganya, ada emaknya, ada bapaknya, ada kakaknya, ada adiknya. Kita harus tahu semua keluarganya. Kalau masing-masing ngotot, kata emak-emak nih nenek-nenek, dia kan anak saya, harus nurut sama saya. Kata istri, dia kan suami saya,
harus ngurusin saya. Kalau dua-duanya ego, nggak bakal ada titik temu. Dua-duanya harus saling mengalah. Saling mengalah. Ingat, menikah bukan hanya dua pasang manusia, tapi juga dua pasang keluarga. Dua kelompok keluarga ya Maya. Jadi semuanya harus sama-sama dilibatkan. Diajak bermusyawarah untuk pengambilan sebuah keputusan. Setelah ini kita akan kembali lagi. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Rumah Mama Dede. Ternyata dalam tanda kutip tidak sedikit mertua perempuan dengan menantu perempuan kayak kucing sama tikus. Ya, kita kembali lagi di Rumah Mama Dede. Baiklah, kalau gitu mah. Naon? Mungkin hubungan menantu dan mertua memang kadang tidak seindah yang kita bayangkan. Iya. Kalau sebelum menikah bahagia banget saya begitu menikah. Ternyata dalam tanda kutip tidak sedikit mertua perempuan dengan menantu perempuan kayak kucing sama tikus. Nggak ada akur-akurnya. Semua saling menyalahkan. Saran saya saling nerima. Kita orang tua alhamdulillah anak saya bahagia dengan dia. Yang namanya anak perempuan juga tuh menantu tahu diri. Alhamdulillah suami saya baik banget gara-gara ada emaknya. Kalau semua saling mengalah, saya yakin aman. Bagaimana caranya? Sebagai menantu, tanya ke suami Anda. Apa sih selera mertua Anda? Kalau mertua Anda doyan channel hejo, tiap datang ke rumahnya bawain channel hejo. Ternyata mertua Anda doyannya kapal selam, bawain ke rumahnya kapal selam. Palembang, Pepe Palembang. Masa Allah. Ternyata mertua Anda doyan duren. Tiap datang ke rumahnya beliin duren montong bareng 2 kepala. Saya yakin kalau saya punya menantu begitu, saya bahagia. Karena yang disebutkan semua kedoyanan saya. Ya elah. Wah, tapi kan kita kan kalau misalkan sananya kita tinggal di PMI, Pondok Mertua Indah. Terus mertua kita tuh terlalu dalam, terlalu masuk ke dalam urusan antara suami dan istri. Jadi bini jangan baper. Kenapa? Rumah mertua dia punya aturan wajar. Kita yang beradaptasi di rumah mertua, jangan harap mertua yang beradaptasi dengan kalian. Rumah gue. Mau apa? Oke, sekarang rumahnya pindah ke rumah saya. Gimana? Oke, silahkan. Mama. Saya sebagai orang tua tahu diri. Gue numpang di rumah anak. Lagi gimana sih jadi ini mah? Sabar mah. Ini mama tinggal di rumah saya nih. Betul. Mama mertua saya. Betul. Tapi Mama ikut tahu campur diri. urusan anak. Tinggal di rumah anak kan Iya. bini lu anak gue. Ngerti nggak sih? Sudah ayah, bunda sudah. Enggak mau ini anaknya bukan yang lain mah anaknya mah. Ini mah kagak denger ya. Kagak ngerti. Kaget aku. Ngerti Iya, nggak? bener mah. Misalnya anak mama perempuan Nikah sama Bedu. nikah sama Bedu. Tinggal di rumah Bedu dong, bilang, mama dibawa tinggal di rumah Bedu. Iya. Ya rumah anak gue, bini lu anak gue. Oh iya. Lu tahu diri gue daripada bini lo. Iya. Baik sama mertua, cium tangan. Siap dong, Ma. Nah, kasih duit mertua. Siap, Ma. Tuh, begitu menantu yang baik mah. Udah gue kasih anak gue. Iya. Iya betul. Tapi Iya. bagaimanapun juga saya yakin, Ma. Karena saya selalu begitu, Ma. Orang tua pacar saya, orang tua istri saya adalah orang tua saya juga. Saya selalu melakukan seperti itu, Ma. Orang tua ada 3. 1, orang tua yang mengandung dan melahirkan. 2, orang tua yang membesarkan, ayah tiri, ibu tiri, ayah angkat, ibu angkat. Yang ketiga, mertua kita, karena dia adalah orang tua dari pasangan kita. Begitu. Tapi sebagai kepala rumah tangga punya otoritas untuk menentukan kamu harus ikut saya. Bagaimana di situ, Ma? Oke, memang yang namanya bakti kepada orang tua nomor 1, nomor 2 setelah ibadah kepada Allah. Tapi Rasul mengajarkan cari pasangan yang mengerti agama. Kalau suami ngerti agama pasti bilang sama istrinya, nih duit buat beli mbak rumah. Nih duit buat mah haji. Nah. Nih duit buat mak berobat. Kalau suami ngerti agama, kecuali kalau nggak ngerti agama, makanya jangan menikah dengan laki-laki yang tidak mengerti agama. Nah. Kok gue jadi disalahin? Nah aja bisanya lo. Kalau kondisi ekonominya kan nggak selamanya berada di atas kondisi ekonomi, Ngerti? Ma. Kalau tidak
mun ekonomi di atas, yang penting kasih makan tuh mertua. Betul. Datangin ke rumah mertua, beliin cendol, berapa harga cendol? Beliin kapal selam, berapa harga kapal selam? 30.000, 60.000. Iya. Tahu harganya kan dibeliin tiap hari. Iya, siapa? Begitu. Iya, iya, Ma. iya. Naon? Ipa kan calon menantu nih makan. Nih Sekarang bagi lo bisa jadi nggak jadi loh. Ya, jangan Mas Bodu. Udah Bapak DP calon. gedung soalnya Mas. Dia gedung. Udah DP gedung. Gedungnya gedung serbaguna lagi ya. Gedung RW. Gedung RT balai warga dong, Pak. Naon. Bagaimana cara mencuri hati mertua tanpa ketahuan polisi mah? Masya Allah. Nih ya, Pertanyaan tanya yang luar biasa. sama calon suami. Apa sih yang mertua kita suka? Sekali-kali datang ke rumahnya. Mama masak apa? Pura-pura bodoh kita. Mama bumbunya apa? Walaupun misalnya kita tahu. gitu. Mama ajarin dong. Itu suka mertua sama mantu yang begitu. Iya. Jangan selengean kayak gini. Oh iya mah. Iya siap mah. Misalkan mama lagi masak tuh. Nah. Nah, kayak gimana? Mama lagi masak Nah. nih. Mama Kata ngapain, mertuanya. Ma? Gitu Mama kan. ngapain, Ma? Masak suara asem. Ih, saya rasa kok bumbunya kayak begitu sih, Ma. Nah, Jangan sebelum gitu. nikah dipecat duluan. Gua nggak suka ada mantu begitu, ngelunjak. Serem. Iya, bener. Siap mah nanti. Makanya kita yang nyosor. Iya. Jangan Anda berharap mertua yang mengalah, apalagi kalau kalian tinggal di rumah mertua, tapi kalian beradaptasi dengan kondisi mertua. Pasti mertua sayang. Saya, Ma, Siapa? kita wajib gak, Ma, memberikan, kalau kita ngasih nafkah ke, biasanya nih, saya ngasih ke ibu saya. Apakah saya juga harus ngasih ke ibunya istri saya, Ma, setiap bulan? Saya tanya, itu bini siapa? Bini saya. Kamu dapat nikmat dari siapa? Dari ibunya istri saya. Nah, istri saya bisanya cantik kayak begitu, yang ngurusin dari kecil siapa? Ibunya istri saya dong, Nah, Ma. pikirin ibunya. Oke. Resiko. Siap, Ma. Kawin sama anaknya, urusin emaknya. Siap, Ma. Oke. Oh iya. Hei, Bu, ketawanya kenapa, Bu? Bu, batuk, Bu Haji. Batuk ketawa aja, Ibu. Ya udah, yang masih menyimpan kegalauan dan kegundah gulanahan dalam hati, siap-siap karena setelah ini ibu-ibu jamaah yang hadir diberi kesempatan untuk bertanya langsung ke Mama Dede. Mama siap menjawab pertanyaannya, Ma? Sok. Baik, untuk itu jangan kemana-mana. Ingat, jangan pernah galau. Karena segala sesuatu akan indah pada waktunya. Untuk itu, tetaplah terus bersama kami di Rumah Mama Dede. Selatan. Setiap keindahan. Betul, Ma. Mamah Dede mah pelit banget punya duit. Nah, lu udah berkali-kali gue pinjemin. Lu pikir apa gue punya duit? Lu kagak. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Rumah. Mama Dede. Nah, sepertinya wajah-wajah gak sabar ibu-ibu untuk nanya sama Mama sudah terlihat nih. Karena, mau nanya? Hei. Tapi saya mau nanya ibu dulu dong. Belakangan aja. Bang ajak supaya gak Penting, galau. Lagi Supaya galau nggak banget. Saya juga galau tau. Galau. Sapa dulu dong ibu-ibu. Bu, galau Bu. Iya nih, galau mah. Nah, silakan nanya. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum Mama. Waalaikumsalam. Mak galau nih. Ada apa, Gus? Gini mah. Mertua. Hei. Gak apa-apa kan? Ya. Bukan rahasia. Jangan nangis dong. Jadi, enggak, jadi kan doyan ngerokok. Mertuanya doyan rokok. Cowok, Anak cewek? saya, mertua saya yang laki lah. Ya. Doyan rokok masa perempuan? Ada perempuan yang ngerokok? Ada, tapi Ada. enggak rupanya. Jadi gini mah, suka ngerokok banget, sehingga ketika anak-anak main ke mertua itu kadang-kadang nggak mau mbah ngerokok gitu. Akhirnya terus kemudian jarang ke sana. Apakah itu apa ya? Ada terjadi konflik apa gimana? Karena kita akhirnya memutus untuk kalau ke sana bau rokok atau apa. Tapi kalau nggak ke sana nggak enak juga gitu kan. Jadi apapun yang terjadi, yang namanya anak dengan orang tua sampai kiamat nggak ada bekasnya. Itu kelakuan mertua kamu, tukang ngerokok, biarin aja. Udah selera dia. Dilarang bagaimanapun susah. Saya ambil contoh. Saya punya kakak. Jalanlah dengan kakak saya. Kan ada iklan, merokok membunuhmu. Saya bilang, Ang, baca Ang. Kakak saya nanya, Dede, orang yang ngerokok mati nggak? Mati. Orang yang tidak merokok mati nggak? Mati. Saya bilang, kata kakak saya, mendingan Aang ngerokok bari mati daripada orang nggak ngerokok. Mati juga. Itu adalah pendapat yang salah.
Makanya saya ketika jalan mau siaran di band radio, di depan saya itu ada truk. Saya yakin truk itu truknya orang Padang. Tulisan di belakang truk kan suka ada gambar sama tulisan. Iya, Pak. Tulisannya begini. Putus cinta ala biaso. Wah, luar biasa. Putus rokok awa binaso. Waduh. Bener juga tuh orang Padang. Putus cinta makan biasa. Lihat aja di TV para seleb. Kalau jatuh cinta dipuji setinggi langit pasangannya. Begitu jengkel, boroknya dikorek sampai tulang sumsum. Iya apa iya? Ya. Tapi ngeberhentiin orang merokok susah. Saran saya, jangan sampai kalian tidak datang. Oke. Biarkan satu sifat tukang rokok yang kalian tidak suka. Saya yakin banyak sifat-sifat yang lain. Jangan sampai kalian menyesal. Siap. Cuman bilang saja, Mbah, kalau anak-anak lagi di sana, Mbah jangan ngerokok ya. Kita ngomong perlahan-lahan sambil bercanda. Atau kalau ngasih duit, nih Mbah, bukan buat rokok, tapi buat beli gado-gado misalnya. Siap, siap. Tidak ada salahnya saya rasa. Tapi jangan sampai gara-gara dia ngerokok kita tidak datang, dosa. Karena kita yang namanya kakek nenek sangat bangga kalau anak mantu pada datang. Rasanya capek bagaimanapun hilang ketika anak mantu cucu pada datang. Ya Allah, bahagia benar. Jadi sekali lagi, apapun yang terjadi, jangan hanya lihat satu sifat yang kalian tidak suka, tapi lihat sifat yang lain yang pasti akan lebih baik dari itu. Oke? Siap. Oke, Mama. Lagian bisa dikasih tahu ke mertuanya. Iya. Papa boleh ngerokok, asal jangan dibakar. Kalau mau direbus gitu. Ya Ma, kan jadi nggak asapnya nggak kemana-mana. Atau dipanggang. Tapi bener kata Mama tuh, ingat, jangan karena hanya kejelekan sedikit melupakan kebaikannya yang banyak. Iya. Gitu ya Ma ya. Karena tidak ada yang sempurna, kita juga nggak sempurna. Pasti ada jebelinya. Jangan hanya lihat sifat jebelinya, tapi yang baiknya pasti ada. Itu yang kita lihat. Betul. Nah gitu. Buat para jamaah ada yang ingin bertanya? Siapa dari pagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Tina dari Majelis Taklim Al-Muhajirin Pondok Gede, Jatiwarna. Mangga Jatiwarna. Kalau Ma Ada apa Bu? mau bertanya, Mama mertua sudah sepuh, tapi dia masih menjalankan ibadah sholat, tapi itu apanya pakaiannya, cara apa itu kadang-kadang susah diatur, gitu. Itu menurut saya bagaimana gitu, Ma? Maksud yang Anda bilang pakaian susah diatur itu caranya bagaimana? Itu yang belum saya ngerti. Mama ini jangan pakai kerudung yang begini, masuk kotor gitu kan, gitu. Emang itu dia udah agak pikun, tapi kadang-kadang masih kurang pendengaran, kurang penglihatan, kurang. Oke, kalau seperti itu, siapa yang di dekat dia, semua yang bagus-bagus, yang kotor jauhkan, biar dia tidak kesentuh. Jadi kita yang bisa ngatur. Jadi dia yang dekat dia, pakaian yang bersih, kemudian kudungan yang bersih, jangan sampai kesentuh yang kotor. Kita yang ngatur. Jadi nggak perlu dilarang, udah umpetin aja yang kotornya kalau begitu. Yang misalnya yang tidak layak pakai, maaf. Misalnya kudungan yang sudah lusuh, kita kan nggak pantas orang tua kita pakai kudungan lusuh. Jangan dideketin dia, umpetin aja. Yang di dekat dia, berikan yang baik-baik, yang bersih-bersih, beres saya rasa. Oke? Oke. Tapi dia udah agak kayak pikun, itu masih kewajiban, Mama. Bu, kalau pikun banget, Iya. orang tadi tidak terkena hukum taklifi. Tapi kalau lengbat, meleng sedikit kesambat, edan eling, kadang pikun, kadang sadar, dia waktu sadar punya kewajiban mengerjakan hukum taklifi. Punten, saya tidak bercanda. Iya. Ada orang pikun sama sekali, itu sudah nggak ada kewajiban lagi. Tapi kalau dia kadang ingat, kadang lupa, kadang ingat, kadang lupa, ketika ingat kewajiban sholatnya tetap ada. Selama otaknya masih tahu merah, kuning, ungu muda, hitam, dan seterusnya, itu masih wajib dia kena hukum taklifi. Selama lidahnya tahu ini asin, ini manis, ini pahit, masih terkena hukum taklifi. Kalau orang tua ada
Kadang-kadang lupa, artinya yang saya katakan lengket tadi. Kadang-kadang ingat, kadang-kadang tidak. Tapi sekali lagi, kalau begitu siapkan pakaian bersih, pakaian yang layak dia pakai. Apalagi kalau dia kadang-kadang lupa, saya jamin pasti dia tidak akan mencarinya kudungan kesayangan dia yang udah kotor. Jelas, Iya. Bu? Terima kasih. Kita yang ngatur. Iya, Enggak? terima kasih. Jadi seperti kita menjauhkan mainan berbahaya dari anak kecil. Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kaget saya siapa udah kaget. Iya. Selanjutnya, ya sekali lagi boleh sama? Yuk. Satu lagi mah, satu Ada? lagi. Mangga. Tanya. Mangga Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosita dari Majelis Taklim Rodotul Jannah, Rawakuning, Pulau Gebang. Oke, Kuning. Lagi galau nih mah. Ada apa, Bu? Mertua sepupu saya pelitnya nauzubillah mah. Masalah duit. Jadi mertua sepupu saya lagi sakit, butuh dana. Tapi mertua sepupu saya nggak mau minjemin duit. Jadi menghadapinya gimana ya Maya biar gampang keluarnya duitnya gitu Oh, mah. biar gampang keluarin duitnya mah. Sebentar. Saya tidak setuju dengan apa yang Anda katakan. Mertua dari sepupu saya orang kaya. Mertua saya sakit. Minjem duit nggak dikasih maaf. Saya yakin seyakin-yakinnya hidup hanya prasangka. Walaupun dikatakan dia orang kaya, suatu saat pasti nggak punya duit. Orang suka begitu. Betul mah. Mamah Dedeh mah pelit banget punya duit. Nah, lu udah berkali-kali gue pinjemin. Lu pikir apa gue punya duit lu? Kagak. Anda salah pendapat Anda sampai pakai pelitnya nauzubillah. Istrinya dijatah mah, bulanannya dijatah. Kenapa? Bulanannya dijatah. Jadi duitnya semuanya dikasih ke ibunya gitu mah. Jadi istrinya itu nggak megang duit gede. Jadi buat belanja makan sehari-hari aja. Saya tanya, Suaminya itu ini suami istri tinggal di rumah orang tua perempuan, orang tua laki? orang tua laki-laki. Oke. Yang Ana maksud ini mertua orang tua laki-laki ini yang pelit. Iya. Oke, maaf. Ketika kalian tinggal di rumah kita yang ngatur ibu rumah tangga. Makanya kalau kalian nggak mau kita orang tua ikut campur, lu misah di rumah gue. Cuman mertuanya itu nggak boleh misah mah. Maaf, Nggak boleh. walaupun orang tuanya bilang tidak boleh misah, lebih baik kalian ngontrak, walaupun satu kamar, lebih bahagia hidup kalian daripada numpang di rumah mertua. Tidak bercanda saya ambil contoh. Saya punya pohon pisang, tahu pohon pisang Ibu? Oh, Tahu. Nih anaknya 5, kan suka anaknya sekeliling-keliling emaknya. Yang 2 pohon, saya pindahin, dibikin lobang, dipupukin. 1 pohon lagi dibikin lobang, dipupukin. Yang 3 nempel sama emaknya. Saya tanya, yang cepat besar, yang misah, apa yang nempel? Yang misah. Yang serumah mah, sendok nggak beli, udah ada. udah ada. Hei. Tempat tidur nggak beli, sudah ada. Kompor nggak beli, sudah ada. Nggak akan berkembang. Walaupun orang tuanya melarang, tetap anak boleh pindah. Kecuali kalau orangnya tuanya sudah renta. Kalau masih gagah mah tidak masalah. Tapi jangan jauh-jauh, biar nengokinya gampang. Minimal sekian hari sekali. Begitu caranya. Oke. Jadi harus misah. Harus bisa supaya lebih dewasa, lebih cepat berkembang. Betul. Oke, Ya, jelas terima ya? kasih mah. Sama. Assalamualaikum Jadi kayak warahmatullahi pohon pisang, wabarakatuh. Betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, setelah ini masih ada kesempatan lagi buat yang Silakan, lainnya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di rumah. Mama Dede. Hanya istri yang beriman. Baju anak, mantunya, cucunya, mertua yang ngejarin. Itu menantu yang kurang ajar. Wajib di PHK. Nah, Oh, PHK tuh mah. Ya, kita kembali lagi di rumah. Mama Dede. Dan sebentar lagi kegalauan ibu-ibu akan hilang. Karena kembali saya kasih kesempatan ibu-ibu buat bertanya kepada Mama Dede. Bu, galau Bu. Iya nih, galau mah. Kalau gitu langsung saja bertanya kepada Mama Dede. Naon? Ada yang ingin bertanya, Ada bertanya? Bu? Maksudnya gitu, Pak. Maksudnya gitu. Silakan Ibu. Ya, ibu yang berkerudung kuning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Ibu Eti Farida Nur dari Majelis Taklim Al-Amilin, Komplek Pemda Serang, Banten. Mangga. Kalau mah, Ada apa, Bu? ini mah saya mau tanya, bagaimana apabila misalkan mertua lagi berkunjung ke rumah menantu, pas menantu anaknya laki-laki misalkan, terus menantunya tuh marah, bagaimana sikap mertua kepada menantu gitu? Saya yakin menantu nggak bakalan marah sama mertua kalau tidak ada masalah. Jangan Anda langsung menyalahkan menantu. Selama ini kan kita dengar anak durhaka, orang tua durhaka juga banyak kok. Siapa tahu nih mertua terlalu ikut campur urusan anak. Misalnya ke rumah anak, hei, kok lemari taruh di pinggiran, pajak. Ikut campur, terlalu dalam. Misalnya, rumah anak kita catnya biru, mama sih nggak suka warna biru. Kenapa nggak pakai cat kuning? Itu yang salah. Jangan terlalu ikut campur urusan anak mantu. Yang penting, kalau kita pengen disayang sama mantu, datang ke rumah anak mantu, tengokin. Misalnya kita punya duit, beli deh jajanan buat cucu tuh. Datang, hehehe, mesra. Saya yakin kalau sikapnya seperti itu, menantu yang manapun suka dengan mertua. Makanya biar menantu sayang sama kita, jangan terlalu ikut campur urusan rumah tangga mereka. Doakan saja, yang penting mereka bahagia, itu yang harus kita camkan. Oke? Terima kasih Menantu Mama. tidak suka dengan mertua yang bewel. Terima kasih Mama. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Nih kalau lihat bibirnya pada tipis, pasti mertua banyak yang bawel. Ipe, silakan Ipe. Ya, selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi, Ibu. Silahkan, Ibu cantik. Mangga. Mangga Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Badriah dari Majelis Taklim Raudatul Jannah. Bukan Siti Badriah ini. Oh. Ini namanya Badriah doang, nggak pakai Siti. Oh, tanpa Siti. Badriah. Raudatul Jannah, Rawa Kuning, Pulau Gebang. Mangga. Galau mah, Ada apa Bu Badriah? ini mah, saya kan punya menantu perempuan 2. Saya juga punya. Nah, ayo, mau diaduin. Mau Tiga. diaduin. Mau diaduin. 3 mama yang banyak Iya, ya, Ma? anak Iya, cowok iya. saya 3. Iya. Ini mah apa kiat-kiatnya biar antara menantu dan mertua itu biar kayak sahabat, Harmonis gitu ya hubungannya. kayak anak sendiri gitu mah. Gimana tuh mah Nih, kiat-kiatnya jadi biar mertua. dicintai sama mantu Kalau gitu. pengen menantu sayang, yuk, telepon. Kamu kemana hari ini? Nggak kemana-mana. Shh, kita jalan yuk ke mall. Perhatian ya. Perhatian. Perhatian. Mau beli sepatu kuning, sepatu ungu, sepatu hitam, pilih, mama bayarin. Enak banget. Mau nggak punya mertua begitu? Mau, Mas, saya. Makanya Bu Badriah jangan bingung-bingung rangkul tuh mantu kita. Kita makan yuk, beli bakso di mana yuk? Iya. Makan nasi padang yuk, jalan-jalan yuk. Saya jamin menantu akan sayang dengan mertuanya. Begitu. Ih, gampang. Terima kasih Mas. Kita yang Assalamualaikum ngalah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi Kan suka wabarakatuh. ada yang mertua menantu mau ke mall mulu sih loh. Hei. Maka di luar boros-borosin duit anak gue aja. Saya Iya. jamin mertua belenak. Saking sebel-sebelnya belenak sama mertua begitu. Betul. Makanya kayak tadi, nyok kita makan-makan. Nyok beli sepatu. Mau beli baju yang mana? Ambil. Yang merah, yang kuning, apa yang ungu. Gitu. Saya jamin menantu yang manapun suka dengan mertua begitu. Bet. Iya apa iya? Iya, Mah. Pasti. Iya, Mah. Oh iya, Mah. Mau nggak punya mertua begitu? Mau kayak Mama. Anak mama udah nikah semua, 3-3-nya. Enggak, ciri-cirinya kayak Mama. Naon? Kan mantu yang muda yang banyak duit. Mertua kan banyak. Maaf. Jangan Anda katakan menantu yang muda yang punya duit. Belum tentu. Oh. Allah berikan rezeki. Ada anak yang hidup dari orang tua. Ada orang tua yang dihidupin anak. Anda salah kaprah. Betapa banyak orang tua yang lebih kaya daripada anak-anaknya. Kecuali kalau benar-benar ini mertua memang tidak punya apa-apa. Anaknya yang punya, tidak ada salahnya. Anda ajak nonton TV bareng. Ajak tuh menantu ke pengajian bareng-bareng. Kalau Anda nggak punya duit, jangan saya nggak punya duit, bagaimana bisa begitu? Nggak ada.
Semua bisa dilakukan selama otak kita di atas, nggak ada yang susah. Nah. Oke, kecuali kalau otak sudah pindah ke bawah. Ya Allah. Kalau otak di atas mah gampang. Iya, Mah. Jangan egois, Betul. ngalah sama mantu. Ya. Sekali-kali begitu. Ya palingnya minimal bawain kue, bawain apa bikin Iya. dari bikinan sendiri gitu lah, Mah ya. Bukan. Enggak, salah. Udah bunyi Kan salah. dia nggak punya duit. Gimana bikin kue? Kan bikin kue bahannya banyak. Mana udah nenek-nenek udah nggak kuat ngocok kue, Nah, lu gitu. lagi. Papa, maksudnya bukan cok gue aja nggak kuat, Mah. Nih, dengerin. Ini sekalian dijawab sama pertanyaan ini, Mah ya. Sok. Sekalian, soalnya ini ada kaitannya sama jawaban Mama ntar. nih. Naon? Jadi ada menantu tinggal di rumah mertua, mentang-mentang ada mertuanya nih, maksudnya mentang-mentang mertuanya tinggal di rumah dia, pekerjaan semua diserahkan ke mertuanya. Itu kan menantu yang bagaimana? Itu di rumah mana? Durhaka Rumah ya. suaminya nih. Terus mertuanya ngebantuin. Tinggal di rumah anak mantu. Anak mantu lah pokoknya mertua tinggal di rumah anak mantu. Tapi mentang-mentang tuh mertua numpang di tempat kita atau tinggal, si menantu mau membiarkan si mertua kerjain semua, nyuci, masak, ngepel. Kalau memang mertuanya memang biasa pekerja, tapi sekedar kerjaan nyuci baju dia, neriska baju dia, nggak masalah. Yang salah baju anak mantunya, cucunya, mertua yang ngejarin, itu menantu yang kurang ajar, wajib di PHK. Nah, Oh, PHK tuh mah. ada yang punya menantu seperti itu? Oh. Rumah mama nonton. Jadi Jangan teriak ada mah. jangan, artinya mertuanya dijadikan pembantu kan, dosa besar. Secara nggak langsung sepertinya sih seperti itu gitu. Bukan Mama. tidak langsung, pembantu kan itu yang dikerjain. Iya, Sekarang mentang-mentang mertua di situ, saya yakin walaupun dia bilang mama rela, tapi batinnya nangis. Ya Allah. Kalian gak bakal dapat keberkahan karena setiap saat boro-boro mertuanya ngedoain, malahan nyumpahin. Ya Allah, nauzubillah min Ih, dzalik. makanya mikir Iya, jadi Mak, mantu lo. Iya, Jangan Mak. nyuruh mertua kerja yang begitu tuh. Iya, Itu Mas tugas Bedu, Mak. lo tuh. Mas Iya. Bedu. Kalau saya sih nggak pernah mah. Karena memang mertua saya sendiri emang suka ngebantu di rumah, bikinin kue. Hei. Maaf, Bikinin kue mah. maaf. Iya. Ya nenek-nenek, Salah saya lah. ambil contoh. Iya, iya. Misalnya dulu orang tua saya datang ke rumah, misalnya ngelap-ngelap meja atau nyapu. Ma nggak usah, ma nggak punya kerjaan, biarin aja. Iya. Toh kita nanti dilap lagi, dipel lagi. Yang penting dia anteng, asal bukan kita yang nyuruh. Betul, Nah. Mah. Betul, betul. Oh iya, Mah. Terus bagaimana kalau ada mertua suka banding-bandingin menantu sama menantu lainnya, Mah? Bagaimana itu? Nah itu yang salah. Anak kita yang ini bininya begini, anak kita yang ini bininya gini. Nggak usah dibanding-bandingkan. Jangankan mantu yang berlatar belakang berbeda, anak kandung pun Al-Quran mengatakan ada 4 kelas. Sekali lagi, tidak boleh membanding-bandingkan satu dengan yang lain. Karena kalau Anda banyak memuji mantu yang ini, saya jamin menantu yang ini pasti tidak suka dengan Anda. Yuk, jadilah mertua yang disayang oleh menantu, mertua orang tua yang disayang oleh anak, yang disayang oleh cucu-cucu kita. Insya Allah kita akan senang dan bahagia. Amin ya robbal alamin. Ngadepinnya gimana ngadepinnya, Mah? Ngadepinnya sebagai menantu. Kita banyak ngalah, Banyak kalah, oke. banyak kalah sebagai orang tua. Siap, Mah. Gitu. Kita banyak kalah ya. Ya, Banyak karena tidak semua yang kita inginkan akan dikabul. Pasti ada masalah. Baik, setelah ini kita akan kembali lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di rumah. Mama Dede. Yang namanya seorang istri, seorang menantu harus tahu diri. Saya bersyukur punya suami baik seperti sekarang. Duitnya banyak seperti sekarang. Gara-gara punya emak seperti itu. Ya, kita masih di rumah. Mama Dede. Nggak terasa kita sudah sampai di segmen terakhir. Ya, kita akan sebentar lagi kita akan mendengarkan Mama untuk menyimpulkan bagaimana hubungan yang baik antara mertua dan juga menantu. Sekaligus akan ditutup dengan doa dari Mama Dede. Silakan dong. Baik pemirsa, yang namanya mertua sebenarnya kita ketahui orang tua dari pasangan kita. Yang namanya menantu adalah pasangan dari anak-anak kita. Maaf dalam tanda kutip, kebanyakan di masyarakat kita, di lingkungan kita, antara mertua perempuan dengan menantu perempuan banyak yang clash. Kayak kucing sama tikus, kayak kucing sama anjing. Tapi apapun yang terjadi dalam Islam ini tidak diperbolehkan.
Jangan sampai ada pertikaian antara mertua dengan menantu. Bagaimana cara menghadapinya? Kita sebagai mertua sadar yang penting anak saya senang dengan dia, anak saya bahagia dengan dia, satu akidah, selesai. Yang namanya seorang istri, seorang menantu harus tahu diri. Saya bersyukur punya suami baik seperti sekarang, duitnya banyak seperti sekarang, gara-gara punya emak seperti itu. Kalau kedua belah pihak menyadari fungsinya masing-masing, mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada mereka semua, insya Allah pertikaian yang sering terjadi selama ini akan sirna dari rumah tangga kita. Bersyukur dengan apa yang ada. Seperti yang saya katakan tadi, jangan mencari celah kejelekan. Jangan cari kekurangan dan keburukan, tapi cari kelebihannya. Insya Allah klop mertua perempuan dengan menantu perempuan. Yuk kita angkat tangan. Kita bermunajat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah rumah tangga kami semua rumah tangga yang sakinah mawaddatan warahmah. Jadikan ya Allah anak cucu turunan kami, anak-anak soleh, anak-anak yang solihah. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, telah bikin anak-anak yang baik, yang rajin ibadah, yang rajin bermuamalah, yang sayang dengan orang tua. Dan kami pun bersyukur ya Allah punya menantu yang pengertian, yang sayang dengan kami sebagai orang tuanya. Ya Allah, turunkan kepada keluarga kami rasa syukur. Jauhkan dari keluarga kami perbuatan dosa dan maksiat agar kami tidak melakukannya. Berikan kepada hati kami kesabaran menghadapi segala musibah. Berikan kepada dada kami kekuatan menghadapi segala permasalahan. Berikan kepada kami rasa syukur dengan semua yang ada dalam diri kami. Berikan kepada kami kemampuan melawan godaan setan yang terkutuk, yang selalu ingin menghancurkan rumah tangga dan keluarga besar kami ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi ya Karim, la haula wa la quwata illa billahil alil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan setelah ini ibu pulang ke rumah tidak lagi membawa kegalauan. Amin. Hubungan antara menantu dan mertua di rumah yang tadinya nggak harmonis menjadi harmonis, yang tadinya sudah harmonis menjadi lebih harmonis lagi. Amin. Sehingga terciptalah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, terima kasih sudah datang, Mama. Terima kasih buat ilmunya hari sami-sami. ini. Terima kasih Mas Badi. Ya, Anda Bawi, terima kasih. Dan juga buat jamaah yang ada di rumah yang mau bertamu ke rumah Mama Dede, jangan lupa langsung saja hubungi informasi yang ada di bawah ini ya. Nanti tim Mama Dede akan menghubungi kembali dan ingat ini tidak dipungut biaya alias gratis. Oke? Ya, terima kasih sudah menyaksikan rumah Mama Dede. Mudah-mudahan akan ada ilmu yang bisa dimanfaatkan dan juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Sekali lagi mohon pamit, mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa untuk terus saksikan rumah Mama Dede. Kita ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.